Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah واشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Tak lupa juga salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, khatib ingin mengajak para jamaah semua untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala larangannya. Ada sebuah ayat yang sering kita dengar, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Allah Subhanahu wa taala sedang menjelaskan ukuran kemuliaan yang tentunya kebanyakan orang menilai kemuliaan bukan dari ketakwaan, tapi dari jabatan, dari kekayaan, juga dari keturunan. Sehingga orang setakwa apapun kalau dia miskin maka kurang dihormati. Orang setakwa apapun seandainya dia keturunan orang-orang biasa-biasa saja maka kurang dihormati. Begitu pula orang setakwa apapun seandainya tidak memiliki jabatan, pangkat serta kekayaan maka kurang dihormati. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa yang mulia bukan yang paling kaya, yang mulia bukan yang paling tinggi jabatannya, tapi yang mulia adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Satu hal yang harus kita ingat bahwa ketakwaan bukan didapatkan dari pengakuan. Ketakwaan bukan diukur dari klaim saya yang paling bertakwa. Bukan, tapi ketakwaan ada ciri-cirinya. Seandainya seorang memiliki ciri-ciri tersebut, maka dia adalah manusia yang paling bertakwa. Seandainya tidak, maka tidak. Adapun ciri-ciri tersebut disampaikan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zubair radhiyallahu an. Kata beliau, sesungguhnya orang yang bertakwa itu mempunyai ciri dan mempunyai tanda-tanda. Dengan tanda-tanda itu dia bisa diketahui dan dikenali ketakwaannya, dan dia juga bisa menyadari apakah dia bertakwa ataupun tidak. Adapun ciri-ciri yang pertama, kata beliau, min sobrin alal balawiri warizon bil qadai. Yang pertama adalah
akan ketahuan dari kesabaran dalam menghadapi musibah yang Allah timpakan kepadanya. Ketika kita menghadapi ujian, kemudian kita bersabar, bahkan kita ridho menghadapi ujian tersebut, maka itulah ciri yang pertama kita orang yang bertakwa. Adapun ciri yang kedua, kata beliau, wasyukrin na'mai, bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Sekecil apapun nikmat tersebut, maka seandainya ada orang yang mendapatkan nikmat, lalu dia menganggap remeh nikmat tersebut karena dia berpikir nikmat itu kecil, maka dia belum termasuk dalam kategori orang yang bertakwa. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, wazullun awazullin lil hukmil Quran. Ciri yang ketiga adalah patuh dengan hukum Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Al-Quran. Orang yang beriman, kita ketika bertemu dengan ayat Al-Quran yang memerintahkan sesuatu, maka ia akan mengatakan sami'na wa ata'na. Dan ketika menemukan ayat Al-Quran yang melarang sesuatu, maka ia akan meninggalkan tanpa banyak alasan. Marilah kita mengecek 3 ciri ini yang ada dalam diri kita masing-masing. Apakah kita sudah bersabar ketika menghadapi ujian? Apakah kita sudah bersyukur ketika mendapatkan nikmat? Dan apakah kita sudah patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala? Seandainya sudah, maka bersyukurlah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Seandainya belum, maka berupayalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.